Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Billy Syahputra yang mengaku disebut menjual rumah almarhum Olga Syahputra. Tersiar kabar Billy Syahputra menjual rumah peninggalan Olga Syahputra. Kabar Billy Syahputra menjual rumah Olga Syahputra ini digunakan. Rumah tersebut dikabarkan untuk berpoya-poya. Rumah tersebut dikabarkan sudah ditawar oleh Raffi Ahmad. Awalnya disebutkan jika Billy menjual rumah kakaknya ini dengan harga 15 miliar. Sementara suami Nagita Slavina itu bersedia membeli seharga 17 miliar. Terkait kabar tersebut, Billy langsung angkat bicara. Rupanya berita tersebut berasal dari konten YouTube yang dibuat 2 tahun lalu bersama dengan Raffi Ahmad. Kemudian Billy menegaskan jika rumah almarhum saat ini tidak dijual ke siapapun. Meski begitu, Billy mengatakan perkara mau menjual atau tidak rumah mendiang kakaknya itu adalah keputusan bersama keluarga. Hanya ingin viral, Pinkan Mambo tega menjulit ke Maya Estianty, Lesti Kejora, Rizky Bilar dan juga Raffi Ahmad. Pinkan Mambo mengungkapkan alasannya membicarakan Maya Estianty, Lesti Kejora, Rizky Bilar, Raffi Ahmad dengan perkataan yang tidak enak. Pernyataan ini tersebut dilakukan oleh Pinkan Mambo terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar, Raffi Ahmad dan juga Maya Estianty hanya untuk ingin viral. Menurut Pinkan Mambo, hal itu merupakan bentuk usahanya dalam menghasilkan uang demi anak-anaknya. Pinkan Mambo menyebut bahwa dirinya hanyalah orang bodoh yang mendambakan perhatian publik. Sementara itu diketahui sebelumnya, Pinkan Mambo sempat mengomentari beberapa nama selebritis tanah air, yaitu Maya Estianty yang disebut Pinkan Mambo jahat dan pantas saja suaminya direbut. Berikut wawancara dengan Pinkan Mambo. Aku mau meminta maaf, permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa mungkin dirugikan ya. Dan saya ini ya saya dari awal aja ya, dari nama-namanya ya. Nama-namanya saya mulai dari Kak Maya Ahmad lagi, Kak Maya Musri, Bunda, saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau saya terkesannya itu menjelek-jelekan, tapi saya cuma mengklarifikasi apa yang mungkin kurang benar, tapi namun saya tidak menyalahkan, tidak jadi menyalahkan, melainkan lebih tidak ada yang salah dan saya aja yang salah. Saya mohon maaf jika Bunda dan Mas Iwan Musri juga agak terganggu, jadi saya mohon maaf. Jadi saya hanya orang kampung yang tidak mengerti bahasa media, dan saya ini hanya orang yang IQ-nya mungkin kurang nyampe untuk mengemas suatu kalimat sehingga menyinggung banyak orang. Jadi Maya sosok yang sangat baik yang saya mau terima kasih sudah membuat saya sampai hari ini menjadi Pinkan yang dikenal masyarakat. Tetapi memang benar juga bahwa saya itu disiplin, saya itu dan lain-lain. Tapi mungkin saya tetap positive thinking. Bunda ini hanya miskomunikasi saja. Jadi Bunda itu baik, tidak ada yang jahat. Yang jahat itu tidak ada yang jahat ya. Semuanya baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya juga buat suami Mas Iwan Musri yang menjadi mungkin sering jadi risih atau apa, saya mohon maaf, dan seluruh fansnya Maya dan seluruh fansnya Iwan Musri,
Pokoknya semuanya tidak ada yang jahat ya, semuanya baik, mamanya baik, Mas Iwan juga orang kaya yang baik, semuanya dermawan, tidak ada yang jahat. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya fansnya dari Maya dan Iwan Musri. Itu masih banyak Mbak namanya. Ya, maksudnya Nggak apa-apa. nggak apa-apa ditungguin. Tapi kalau Maya Udah sendiri, gini aja namanya, terus minta maaf aja gitu ya. Jadi nggak diulang. iya. Tapi tadi untuk yang Maya apa-apa. sendiri, bagian mana sih yang ngerasa Kapinga tuh ngerasa bersalah banget mungkin dari ucapannya? Ya, jadinya terkesan aku jahat ya. Jadi Ucapannya mana? Erina Gudono mendadak tulis kode calon pernikahan dengan Kaisang Pangarep. Akankah akan dipinang? Erina Gudono dan Kaisang Pangarep akan segera melangsungkan pernikahan. Ya, Erina Gudono dan juga Kaisang Pangarep ini akan segera melepas masa lajang mereka pada Desember 2022 mendatang. Erina Gudono dan Kaisang pun kini tak canggung lagi untuk memerankan dan memamerkan kemesraan mereka. Pernikahan itu kabarnya akan dilangsungkan pada 10 Desember 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh sang calon mempelai laki-laki Kaisang Pangarep. Pasalnya pada tanggal itulah sang ayah yakni Presiden Joko Widodo bisa menghadiri acara tersebut. Sedangkan pernikahan itu kabarnya akan digelar di Pendapa Royal Ambarukmo Depok, Sleman. Seperti yang kita ketahui, Erina berasal dari Yogyakarta. Rencana pernikahan itu pun agaknya sudah begitu matang. Namun Erina mendadak menuliskan kode. Benarkah Erina akan dipingit sebelum berlangsung akad nikah? Dikutip dari Grid ID Tribun Seleb pada Rabu 30 November 2022. Hal itu diketahui dari unggahan Erina sendiri. Finalis Putri Indonesia itu pun mendadak mengunggah foto bersama sang calon suami. Dalam unggahan itu, Erina menuliskan kalimat untuk sang calon suami. Unggahan itu bak menjadi kode bahwa dirinya akan menjalani pingitan. Berikut wawancara dengan Kaisang Pangarep. Hari ini agendanya apa Mas Kaisang? Apa? Hari ini ada acara apa nih? Kan sih udah tahu kan dari tadi ngikutin dari awal, masa tanya lagi. Ini loh, aku tuh nggak mau ribet, semua tuh udah ada sistemnya. Ngapain ngeribetin sendiri-sendiri? Di situ kita udah punya ide cuan yang dibikin sama langsung analis bersertifikat, udah gampang, ngapain ribet-ribet. Ada lagi kalau enggak, itu tadi ide cuan, kita juga ada kejup yang dimana kita emang itu pakai sistem yang kerjasama sama Thomas Dorsey di Nasdaq. Ada di sana semua, udah gampang. Ngapain harus pakai embel-embel anak presiden apa enggak, ini enggak penting. Sekarang kan banyak emiten IPO ya, Ya. satu bulan terakhir. Nah itu kira-kira ada tips nggak untuk para investor nih, kira-kira kalau mau milih saham-saham calon IPO ini gimana? Wah, kalau saya IPO jarang banget ya, saya jarang banget masuk di IPO, jadi nggak bisa kasih saran, takut salah nanti. Kan 2.300%. Ya itu kan karena kebetulan aja. Itu kalau nggak itu ya nggak bisa juga. Masa itu kan kayak kita ngomong beginner's luck lah gitu. Mas Kaisang, Setelah itu IPO saya ini juga semua ini kok jeblok semua kok. Tapi Mas Kaisang masih tertarik kalau misalkan ada perusahaan lagi depannya IPO? Bentar, itu disuruh kecilin. Oh berarti serius ya? Hah? Serius ini Enggak. Risi aja. Risi juga. Apa tadi? Kalau Mas Kaisang sendiri kira-kira ke depannya nanti kan ada beberapa ada emiten saham itu. Kalau dari Mas Kaisang tertarik nggak? Bisa tertarik, Mas Kaisang ini akan nyarinya seperti apa? Oh, kalau yang itu pasti yang tak tertarik itu yang perusahaanku sendiri aja sih. Yang lain enggak. Ke depan yang belum ada. Mas, Apa? Ya awal menarik, tapi sekarang lihat sendiri seperti apa. Oh, juga. Tapi Mas di luar Goto tuh kan ada banyak juga perusahaan-perusahaan tekno yang baru IPO kan untuk tahun ini. Kalau Mahasiswa gelar demo di depan Polres Jakarta Selatan meminta adili dan tangkap Baim Wong. Sekitar 10 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022.
Aksi tersebut dimaksud untuk mendesak pihak kepolisian untuk kembali menindaklanjuti kasus Baim Wong yang sebelumnya membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama. Dari pantauan Gurita ID, aksi unjuk rasa atau demo tersebut dimulai dari pukul 15.28 dan para pendemo pun membentangkan spanduk bertulisan "Tangkap dan Adili Baim Wong". Kemudian orator yang memimpin para pendemo itu berorasi di depan Polres Metro Jakarta Selatan sembari menyalurkan maksud dari aksi tersebut. Saudara Baim Wong atas tindakannya pencemaran nama baik daripada institusi lembaga hukum, yang dimana beliau telah melakukan suatu konten dengan cara yang tidak sewenang-wenangnya, kawan-kawan. Artinya bahwa cara ini bertentangan dengan aturan hukum, kawan-kawan. Padahal kita tahu bahwa dalam pasal 263 jelas menjelaskan tentang bagaimana pemalsuan surat-surat atau pemalsuan data, kawan-kawan. Nah, inilah pelaporan palsu yang dilakukan oleh saudara Baim Wong, sangat mencoreng nama baik. Film Nagih Janji Cinta dibintangi Marsha Arwan tayang tanggal 8 Desember 2022 di bioskop. Dibintangi oleh Marsha Arwan, film Nagih Janji Cinta ini mengisahkan mahasiswa yang jatuh cinta dengan teman kuliah di UNS Solo yang ternyata keturunan bangsawan. Film Nagih Janji Cinta bergenre komedi, drama, dan juga romantis. Dalam film Nagih Janji Cinta, Marsha Arwan akan beradu akting dengan Irzan Faik dan juga Devon Kristandi. Selain itu, Sujiwo Tejo, Wanda Hamida, Firsi Haldit turut berperan dalam film Nagih Janji Cinta. Tak hanya itu, ada Ghea Indrawati, penyanyi jebolan Indonesian Idol musim 9, juga berperan di film Nagih Janji Cinta sebagai pemeran pendukung. Dengan alur cerita yang menggambarkan karakter tokoh berkuliah di UNS Solo, pemain film Nagih Janji Cinta tentu menjalani syuting di Solo. Simak dan ada beberapa sinopsis. Film Nagih Janji Cinta menurut IMDb akan tayang di 8 Desember 2022 di bioskop di seluruh Indonesia. Challenge banget buat aku dan teman-teman. Bahkan karena kalau di antara member Tara tuh cuma ada satu yang aslinya Jawa, yaitu Cahya sebagai Rere. Nah, karena cuma ada satu, akhirnya kita bertiga selama syuting, selama break kita selalu jalan-jalan, beli makan, dan wajib pakai bahasa Jawa. Oke. Kebetulan aku orang Sumatera, jadi lumayan sama bahasa ya, sama ada. Jadi kita lebih kayak kalau ngobrol kita bener-bener nggak boleh sekesel apapun kita sama sesama member gitu. Kalau lagi di lokasi nggak boleh keluar kata-kata kasar. Kalau kasar tuh harus halus kayak, "Hi, kamu bodoh." Nggak boleh kasar gitu. Tetep ya. Tapi memang seru banget. Dan aku juga sebagai sahabat dari Ajeng, sahabatnya Tiara, ya setujulah Ajeng sama dokter. Enggak, sama Bagas. Oke. Konconya Bagas. Oke. Dan sekarang Mas Sujiwo Tejo, monggo Mas. Ya, thank you. Setiap kali promo selalu menjadi hal yang sangat
menegangkan buat saya karena saya tuh nggak pernah nonton film saya sendiri. Setiap kali nonton saya pasti aduh mestinya gitu, jadi nggak bisa tidur. Mas tapi api tenang, Mas. Api tenang tadi. Di lokasi aja. Kalau sutradaranya itu saya nonton itu, Mas Agus nonton monitor untuk take kedua. Saya nggak pernah mau. Udah Mas Balki bilang saya kurang kemana. Saya begitu melihat, aduh Mas. Jadi, nah saya nonton film saya sendiri cuma Tendangan dari Langit karena dipaksa istrinya Hanum. Mega, kok kalau perempuan lemah banget kan gitu. Kamu nonton, akhirnya nonton, nggak enak, nggak bisa tidur, mestinya gitu. Jadi tapi thank you Mas Agus, Mas Imam, ya, jadi mempertemukan saya dengan anak-anak umbelen semua ini. Dari situ kita bikin TikTok, aku produk TikTok paling banyak di film ini. Yang main gitu ya, Coba gimana? Dan Mas Agus harus tahu. Ini bukan karena di depan sampaian, ini salah satu produksi yang suasananya sangat keluarga. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong. Kostum, jadi walaupun sampai jam 2 pagi jam kita enak ya. Iya, asik. Makanan ada terus. Jadi, iya, saya kira itu. Thank you, selamat menonton. Berarti nanti pas gala premier yang bisa memaksa ini adalah Mbak Wanda. Iya, Bu Cokro dong. Bu Cokro harus nonton gitu ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.